Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran daring ya. Nah teman-teman, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 2, materi matematika bersama saya, Bu Intan. Nah, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, siswa mampu menghitung waktu berdasarkan kegiatan. Yang kedua, siswa mampu menentukan waktu dengan menggambar jam. Yang ketiga, siswa mampu menghitung waktu berdasarkan jadwal kegiatan. Dan yang keempat, siswa mampu menyelesaikan soal cerita terkait waktu. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, teman-teman, sebelumnya Ibu mau tanya nih, hari ini kalian sudah mandi belum ya? Berapa lama kalian mandi? Iya, ada yang 10 menit, ada yang 15 menit, ada juga yang sampai 20 menit. Nah, hari ini kita akan belajar menghitung lamanya kegiatan. Ayo, masih ingat bagaimana cara menghitung lamanya kegiatan? Iya, betul. Lamanya kegiatan dapat kita cari dengan cara waktu selesai dikurangi waktu mulai. Nah, setiap hari kita mempunyai kebiasaan yang kita lakukan sehari-hari. Untuk itu, kita dapat membuat jadwal kegiatan kita sehari-hari ya. Nah, untuk memahaminya, perhatikan contoh jadwal kegiatan Ibu dalam tabel berikut ini. Di sini ada 4 kegiatan Ibu pada pagi hari. Yang pertama, Ibu mandi, ganti baju, dan sholat mulai pukul 04.15 dan selesai pukul 04.45. Yang kedua, Ibu memasak mulai pukul 04.50, kemudian selesai pukul 06.05. Dan Ibu sarapan pagi mulai pukul 06.10, selesai pukul 06.25. Kemudian Ibu mengantar anak ke sekolah dari pukul 06.30 sampai pukul 07.00. Nah, ya, kita akan mengerjakan contoh soal yang pertama, yaitu kegiatan Ibu di pagi hari ya. Ibu mulai mandi, ganti baju, dan sholat itu mulai pukul 04.15 dan selesai pukul 04.45. Untuk mengerjakannya seperti biasa, yaitu waktu selesai dikurangi waktu mulai. Ya, di sini waktu selesainya 04 terus 45, kemudian dikurangi waktu mulai yaitu 04.15. Nah, untuk penulisannya kita perhatikan ya, di depan titik ini adalah bagian jam, kemudian di belakang titik ini adalah bagian menit, jadi harus diurutkan ya. Nah, ini kita kurangkan seperti biasa. Ini masih mudah ya. 5 dikurangi 5 sama dengan 0. 4 dikurangi 1 sama dengan 3. 4 dikurangi 4 sama dengan 0. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Jadi lamanya waktu Ibu menyelesaikan kegiatan yang pertama adalah 30 menit. Ya, kita akan lanjut pada kegiatan Ibu yang kedua, yaitu memasak, mencuci piring, dan menyapu. Ibu mulai pada pukul 04.50, selesai pukul 06.05. Kita masih sama menggunakan pengurangan waktu selesai dikurangi waktu mulai 06
0,5 dikurangi 0,450. Nah, di sini perhatikan pada menitnya ya. Ini menitnya 05 dikurangi 50. Ini tidak bisa ya. Jadi kita harus pinjam pada jam. Nah, berarti di sini kita harus mengubah dari satuan jam ke menit. 1 jam itu kita harus mengingat 1 jam itu ada 60 menit. Maka kalau sudah diambil 1 jam, 6 ini menjadi 0,5. Nah, kemudian kita langsung menjumlahkan ya. Ini kita jumlahkan terlebih dahulu. 60 ditambah 0,5. 0 ditambah 5 jadi 5. Kemudian 6 ditambah 0 menjadi 6. Jadi ini 0,565 itu sama dengan jam 06.05. Kemudian kita kurangkan dengan angka 50 ya. 5 dikurangi 0 sama dengan 5. 6 dikurangi 5 sama dengan 1. Nah, ini tadi sudah dicoret diganti angka 5, jadi tinggal dikurangkan. 5 dikurangi 4 sama dengan 1. 0. Ini bukan jam 01.15 ya, melainkan lamanya waktu ibu mengerjakan kegiatan yang kedua adalah 1 jam 15 menit. Kemudian untuk kegiatan ibu yang ketiga yaitu sarapan pagi, mulai pukul 06.10 dan selesai pukul 06.25. 06.25 ya, kita tulis yang waktu selesainya dulu. Kemudian kita kurangi dengan waktu mulainya yaitu 06.10. Nah, kita kurangi 5 dikurangi 0, 5, 2 dikurangi 1, 1, 6 dikurangi 6, 0, 0 dikurangi 0, 0. Jadi lamanya ibu sarapan adalah 15 menit. Ya, kita lanjut pada soal yang keempat, yaitu kegiatan ibu yang terakhir pada pagi hari, yaitu mengantar anak ke sekolah. Ibu berangkat mengantar itu pukul 06.30, kemudian selesai pada pukul 07.00. 07.00 itu waktu selesai ibu mengantar sekolah, dan mengantarnya mulai pukul 06.30. Nah, kita kurangkan lagi. Nah, seperti tadi ya, kita pinjam dari menit ke jam ya. Kita ubah satuannya dulu, satuan jam ke menit ya. Kita ambil 1 jam, berarti artinya kita mengambil 60 menit. Karena ini sudah diambil 1 jam, maka 07 ini menjadi 06. Ini sama artinya 06.60 itu sama artinya dengan jam 7 ya. Jam 6 lebih 60 menit itu sama dengan jam 6 lebih 1 jam atau jam 7. Kemudian kita langsung kurangkan. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. 6 dikurangi 3 sama dengan 3. 6 dikurangi 6 sama dengan 0. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Jadi lamanya ibu mengantar anak ke sekolah adalah 30 menit. Selanjutnya kita akan menggambarkan jam, yaitu waktu mulai dan selesainya ibu pada kegiatan yang pertama. Untuk menggambarkan jam, kita perlu ketahui bahwa pada jam itu terdapat 3 jarum. Jarum yang pertama itu jarum yang halus ya, yang selalu berdetak, itu menunjukkan detik. Kemudian ada jarum panjang yang menunjukkan menit, dan jarum pendek yang menunjukkan jam.
Ya, selanjutnya kita akan menggambarkan jam ya. Jam mulai ibu kegiatan mandi, ganti baju dan sholat itu dimulai pada pukul 04.15. Untuk menggambarkan jam kita ke menitnya dulu ya, atau kita tentukan jarum panjangnya terlebih dahulu. Pada di sini terdapat angka-angka. Nah, ini selisihnya tiap angka 1 dengan angka berikutnya adalah selisihnya adalah 5 menit ya. Jadi kita hitung kelipatan 5 ya. Kita mulai menghitung dari angka 12 ya, atau yang ada di atas ini. Nah, ini 5, 10, 15. Berarti 15 menit itu ada di angka 3 ya. Nah, kita pakai penggaris. Nah, ini jarum panjang ya, berada di angka 3. Kemudian jarum pendeknya di angka berapa? Di angka 4 ya. Karena ini pukul 4-nya sudah lebih, maka agak bergeser sedikit ke angka 5 ya. Nah, ini adalah jam yang menunjukkan pukul 04.15. Kemudian ibu selesai mengerjakan kegiatan yang pertama, yaitu pukul 04.45. Sama seperti tadi, kita tentukan menitnya dulu. Kita mulai dari angka 12 ya. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45. Nah, berarti angka 45 ini ada di angka 9 ya. Kita garis dulu, garis menit atau panjang. Kemudian jam 4. Jam 4 ini karena sudah melebihi dari 30 menit, berarti menggeser ke angka 5 ya, agak banyak sedikit di tengah-tengah ya, di tengah-tengah antara angka 4 dan 5, karena ini sudah menuju pukul 5. Nah, ini adalah waktu yang menunjukkan pukul 04.45, atau bisa kita baca juga jam 5 kurang 1/4. Ya, kita lanjut pada contoh soal yang kedua. Usman belajar mulai pukul 9.30. Jika Usman belajar selama 1 jam 30 menit, pukul berapakah Usman selesai belajar? Selanjutnya kita akan menyelesaikan soal yang kedua ya. Untuk soal yang kedua ini tidak berlaku waktu selesai dikurangi waktu mulai, karena kita akan menentukan pukul berakhirnya kegiatan tersebut ya. Di soal nomor 2 itu Usman mulai belajar pukul 9.30. Kemudian Usman belajar selama 1 jam 30 menit ya. Ini penulisan 1 jam 30 menit ya. Kita menjumlahkan ya, jumlahkan jam dengan lamanya waktu kegiatan tersebut. 0 ditambah 0 sama dengan 0, 3 ditambah 3 sama dengan 6, 9 ditambah 1 sama dengan 10. Nah, di sini ada lebih 60 menit ya. Kita tahu ya, 60 menit itu artinya 1 jam. Berarti jam 10 lebih 1 jam. Berarti jam berapa, anak? Jam 11 ya. Berarti Usman selesai belajar pukul 11. Contoh soal yang ketiga. Seorang tukang kayu dapat membuat 3 meja dalam sehari. Jika dia harus menyelesaikan pesanan 15 meja, maka berapa lama waktu yang dibutuhkan?
Untuk soal yang nomor 3 itu kita langsung bisa membagikannya ya, yaitu pesanannya itu sejumlah 15 meja. Nah, dalam waktu 1 hari Bapak tukang kayu itu bisa menghasilkan 3 meja. Jadi 15 dibagi 3. Maka hasilnya ya, hasilnya adalah 5. Berarti tukang kayu dapat menyelesaikan pesanannya dalam waktu 5 hari. Mudah kan? Teman-teman, pembelajaran daring kita pada pagi hari ini sudah selesai ya. Yuk kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tugas kalian adalah membuat 5 jadwal kegiatan kalian sehari-hari. Kalian bisa melihatnya di LKS tema 6 halaman 43. Nah, sekian dulu ya dari Bu Intan. Semoga bermanfaat dan tetap semangat, selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.